Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Tapi sekarang kita akan melanjutkan bahasan nahwu lanjutan kita menggunakan kitab Mulakhas Qawaidul Lughah Arabiyyah. Dan sekarang kita sampai di pembahasan 29, yaitu isim isyarah. Tapi mengenai isim isyarah ada beberapa poin. Poin yang pertama, ismul isyarati ismun mabniyun yadullu ala muayyanin bil isyarati ilaihi. Isim isyarah adalah isim mabni, ya, dan dia menunjukkan pada sesuatu yang muayyan, jelas, sudah jelas siapanya, bil isyarati ilahi, dengan memberikan isyarat kepadanya. Poin yang kedua, isim-isim isyarah adalah, ya, yang pertama itu dza, ini untuk mufrad mudzakkar, ya, laki-laki tunggal. Kemudian dzi atau dzihi atau tihi ini digunakan untuk muannas tunggal. Kemudian dzani digunakan untuk musanna mudzakkar, dua orang laki-laki. Kemudian tani itu digunakan untuk musanna muannas, perempuan dua. Kemudian ulai ini untuk jamak mudzakkar serta muannas, dan huna itu untuk menjelaskan tempat atau makan. Itu poin 2. Berikutnya yang ba, wa idza urida al isyaratu ilal qaribi au al isyaratu bi sifatin amatin qaddima ismul isyarati al ha'u, atau qaddama ismul isyarati ha, tusamma ha'atan bih. Apabila isyarat tersebut diinginkan untuk yang dekat atau isyarat secara umum, ya. Jadi apabila kita menginginkan isyarat dekat ataukah isyarat secara umum, maka dikedepankan huruf ha, ditambahkan huruf ha di depan dan disebut sebagai ha tanbih, ya, ha tanbih. Wa ala dzalika takunu asmaul isyarati ilal qarib hiya, ya, maka dengan demikian setelah ditambahkan hak tanbih di depan itu, jadilah isim isyarah itu, ya, untuk penunjukan dekat, ataukah isim isyarah secara umum adalah hadza untuk mufrad mudzakkar, ya, ini artinya. Hadhihi untuk mufrad muannas, hadzani untuk musanna mudzakkar, hatani untuk musanna muannas, dan haulai untuk jamak mudzakkar ataukah jamak muannas. Baik, ya. Jadi ini poin B, untuk penunjukan dekat atau isyarat secara umum maka ditambahkan hak tanbih di depan isim isyarah. Kemudian juga ada hahuna, ya, ataukah hahuna untuk makan atau tempat yang qaribin, yang dekat. Di sini artinya. Baik, kita lanjutkan. Poin yang jim, amma idza urida al isyaratu ila ba'idi ata bil kafi au bil kafi wa bil lami fi akhiri ismil isyarati wa tusamma al kaf harfa khitabin wala mawdi'a laha min al i'rab. Apabila diinginkan isyarah untuk yang jauh, maka ditambahkan kaf ataukah kaf dan lam, ya. Jadi ada dua, boleh menggunakan kaf ataukah boleh menggunakan kaf dan lam di akhir isim isyarah, dan itu disebut sebagai huruf kafnya disebut sebagai huruf kaf khitab, ya, kaf khitab. Jadi tadi kalau untuk menunjukkan dekat kita tambahkan hak tanbih di depan, tapi kalau ingin menunjukkan jauh ditambah huruf kaf ataukah kaf dan lam di akhirnya, dan disebut sebagai kaf khitab, ya. Dan kaf khitab ini tidak memiliki i'rab. Maka dengan demikian wa asmaul isyarati ilal ba'id, isim isyarah yang digunakan untuk penunjukan jauh adalah dzaka, ya, awalnya tadi dza kemudian ditambahkan kaf, ya, dzaka, dzalika, ya, dzaka dan dzalika ini untuk mufrad mudzakkar, laki-laki tunggal. Tilka untuk mufrad muannas, dzanika dan tanika untuk musanna. Sementara penggunaan dzanika dan tanika ini
ya, qalilan al-istimal, sedikit penggunaannya. Kemudian ulaika ini jamak mudzakkar dan muannas. Kemudian hunaka atau hunalika ini untuk tempat, isyarat untuk tempat yang jauh. Baik. Poin yang ketiga, asmaul isyarati asmaun mabniyah. Jadi isim isyarat itu isim-isim mabni fi ma'ada hadani wa hatani, kecuali dua, yaitu hadani dan hatani. Fahuma mu'rabani i'rabal musanna, maka keduanya itu di'rab dengan i'rab musanna, ya, marfu' dengan alif, mansub dan majrur dengan ya, ya, hadani hadaini hadaini, kemudian hatani hataini hataini. Wa ma'a baqa'i akhiri asma'il isyarati duna taghyirin, dan dengan isim-isim isyarah yang lainnya, sisanya itu posisinya tetap tanpa ada perubahan. Fa innaha tu'rabu ala annaha mabniyah, ya, mabniyatun fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin bihasabi mawqi'iha fil jumlah. Namun demikian tetap di i'rab, ya, i'rab mabni fi mahalli raf'in ataukah fi mahalli nasbin, ya, mungkin rafa, mungkin fi mahalli nasb atau fi mahalli jar, sesuai dengan jabatan kata di dalam jumlah. Baik, ya. Contoh, hadhihi mudarrisatul lughatil arabiyyah, ini adalah pengajar bahasa Arab, pengajar perempuan bahasa Arab. Maka hadhi, ini isim isyarah ini yang digunakan untuk isyarah dekat, adalah isim isyarah mabni alal kasri, ya, mabni di atas kasrah, karena ini kasrah. Fi mahalli raf'in, dia posisinya menempati posisi rafa sebagai apa? Mubtada, ya. Jadi i'rabnya sesuai dengan jabatan jumlah, jabatan di dalam jumlah. Sedangkan mudarrisa ini khabar mubtada marfu' dengan dhammah dan dia mudhaf, ya. Lughah ini mudhaf ilaih majrur dengan kasrah. Arabiyyah juga Arabiyyah ini na'at, ya, bagi mudhaf ilaihnya yaitu al-lughah. Poin yang keempat, idza waqa'a ba'da ismil isyarati ismun iktarona atau ukturina bi'al, u'riba al-ismu al-muqtaranu bi'al ala annahu badalun li ismil isyarati wa bitali ya'khudhu hukmahu. Apabila setelah isim isyarah itu terdapat isim, ya, setelah isim isyarah ada isim yang kesambung dengan al, ya, jadi ada isim isyarah kemudian disusul dengan isim yang ada alnya, maka isim yang ada alnya tersebut di-i'rab sebagai badal dari isim isyarah, dan berikutnya mengambil hukumnya, ya. Kalau isim isyarahnya itu rafa, dia juga ikut rafa, kalau nasab ikut nasab, kalau jar dia juga ikut jar, karena itu adalah badal, ya. Badal termasuk tawabi atau pengikut. Contohnya hadza talibu mujtahidun, ya. Hadza talib, ya, hadza talib mujtahidun, ya. Murid ini itu sungguh-sungguh. Tapi ya, nanti antum harus bisa membedakan kalau di sini misalkan tolibnya itu tidak ada alnya, maka artinya adalah ini adalah murid yang sungguh-sungguh, maka mujtahid jadi sifat. Tapi kalau alnya ada, murid ini itu sungguh-sungguh, ya. Bedanya apa? Kalau yang hadza talib dengan ada al, maka ini adalah mubtada, ya, sementara at-talib sebagai badal, ya. Kalau seandainya nggak ada alnya, hadza talibun mujtahidun, maka talibunnya adalah khobar. Kalau dalam struktur ini khobarnya adalah mujtahidun, ya, ini khobarnya. Kemudian qara'tu hatainil qissataini, aku membaca dua kisah ini, ya. Ini juga sama kasusnya, terdapat isim yang isim qara'tu, kita baca dulu. Qara'tu adalah fi'il madhi mabni ala sukun,
sedangkan tak dhamir mabniun ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il, fa'ilnya dalam mirta. Dan hata ini isim isyarah, ya, ini adalah isim isyarah maf'ul bih mansub dengan ya. Ingat kita kalau hata ini adalah isim mu'rab, makanya tidak dibilang fi mahalli nasbin, tapi langsung nasab. Kemudian ada isim yang ada alnya setelah isim isyarah, maka ini adalah badal dari hata ini. Malhututun, catatan yang pertama, yusyaru ila jam'in ma la yaqil bismil isyarati lil mufradatil muannasi hadhihi aw tilka wa qallama yusyaru ilaihi bi kalimati haula aw bi kalimati ulaik. Diisyaratkan untuk jamak tidak berakal dengan isim isyarah mufrad muannas, yaitu hadhihi ataukah tilka, ya. Jadi hadhihi dan tilka ini digunakan juga untuk jamak tidak berakal, dan jarang terjadi menggunakan haulai atau ulaik, ya boleh, berarti cuman jarang. Yang sering untuk jamak tidak berakal hadhihi atau tilka. Contohnya hadhil mabani aliyah, bangunan ini tinggi, wa tilkal mayadinu fasihah, dan lapangan-lapangan itu luas. Taib, ya, mabani bangunan ini juga jamak, mayadin juga jamak, kemudian digunakan hadhi ataukah tilka. Catatan yang kedua, idza tasalat bismil isyarati kaful khitab, apabila bersambung dengan isim isyarah itu kaf khitab, ya, ini untuk penunjukan jauh tadi sebagaimana sudah dijelaskan, kaf khitab. Dan wa dzukira ba'daha al mukhatabu, dan kemudian disebutkan setelah itu mukhatab yang diajak bicara. Fa innal kaf yutabiqu al mukhataba fil ifrati wa tasniyati wal jam'i. Maka kemudian kaf yang ditambahkan tadi itu harus mencocoki bentuknya secara jumlah dengan mukhatab. Mukhatabnya tunggal, kafnya tunggal. Kalau mukhatabnya dua jadi kuma, kalau mukhatabnya jamak menjadi kum, dan seterusnya. Contohnya di sini, dzalikal kitab mufidun ya Muhammad. Ya, kitab ini itu bermanfaat wahai Muhammad. Taib, ya. Jadi di sini ada kaf khitab, dan setelah itu disebutkan mukhatabnya, ya Muhammad. Kita berbicara kepada Muhammad, buku ini itu bermanfaat sekali wahai Muhammad. Maka dalam kondisi ini kafnya harus menyesuaikan, ya. Bukan dzalikuma atau dzalikum alkitab mufid, bukan, karena di sini kita memanggil satu orang, jadi kaf. Contoh berikutnya, dzalikum alkitab, ya, buku ini, ya, mufidun ya sadiqiyya, sadiqiyya, ya. Ya, ini sadiqiyya, ya, ini karena dua maksudnya. Ini dua buku ini itu bermanfaat sekali wahai dua sahabatku. Jadi dia mengambil dua sahabat, maka di sini kafnya harus cocok, ya, karena dua, jadilah dia dzalikuma. Dzalikumul kitabu mufidun ya asdiqai. Buku ini itu bermanfaat sekali wahai teman-temanku. Dipanggil teman-teman, maka di sini kaf khitabnya kum, ya. Dzalikunna alkitabu mufidun ya sayyidati. Buku ini bermanfaat sekali wahai ibu-ibu. Jadi karena di sini ibu-ibu, di sini kafnya kunna. Poin yang catatan ketiga, tadkhulu kafut tashbih, masuk kaf tashbih alal ismil isyarati, pada isim isyarah dza, maka kita katakan kada, ya. Untuk isim isyarah dza itu bisa dimasuki kaf tashbih, maka kita katakan kada bimakna misli, artinya semisal, ya. Contohnya alim tu aliyan fadilan wa alim tu akhahu kada. Aku tahu Ali itu orang yang utama, memiliki keutamaan, dan aku tahu bahwa saudaranya itu juga demikian, ya. Taib, ya. Artinya
mislahu, sama. Waqad tadkhulu ha'ut tanbih ala kadza, dan terkadang pada kadza itu masuk hak tanbih. Contohnya ahakadza arsyuk, apakah seperti ini arshmu, singgasanamu? Maka di sini ada ahakadza, ahakadza ya. A ini untuk istifham, haknya hak tanbih ya, tanbih. Kemudian kafnya itu adalah tasbih, semisal endanya adalah isyaratnya. Baik. Berikutnya waqad yu'ta bilam wal kaf fi akhiriha, dan terkadang ditambahkan lam dan kaf di akhirnya. Alim tu aliyan fadilan wa alim tu akhahu kadzalik ya. Seringkali untuk yang model artinya semisal ini ya, kadza itu ditambahkan lam dan kaf di akhirnya ya. Contohnya, aku mengetahui alian itu Ali orang yang utama, dan aku tahu saudaranya kadzalika, demikian juga ya, ditambahkan apa? Lam dan kaf. Baik, demikian kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa